Segera kita ikuti bersama live perbincangan dalam Makassar Insight. Live interaktif hubungi telepon 3614480, SMS dan WhatsApp di 0811461011. Selamat mengikuti. Smart Listener, sejumlah komunitas pangan di Makassar terpantau mengalami kenaikan sepekan jelang Ramadan 2022. Jadi bukan hanya minyak goreng saja, Smart Listeners, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, telur juga harganya naik. Nah, tentunya seperti apa pemantauan harga yang dilakukan instansi terkait menjelang Ramadan ini dan seperti apa upaya yang dilakukan untuk bisa menstabilkan harga beberapa komoditas pangan ini. Dan untuk pagi hari ini kita kembali bersama di Makassar Insight. Pagi ini kita mengangkat tema berharap keamanan harga pangan jelang Ramadan ya. Ya, untuk pagi ini saya sudah bersama dengan beberapa narasumber, saya sapa dulu. Di sini sudah ada Bapak Tamrin Mensa, STMM, beliau merupakan Direksi PD Pasar Makassar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tamrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Terima kasih Pak sudah hadir ya di studio pagi ini, dan juga di sini kita sudah ada Bapak Catur Bayu Prabowo, analis perdagangan Dinas Perdagangan Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Catur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pemirsa yang ada di rumah. Iya. Dan untuk pagi ini Smart Listeners, kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Jadi untuk Anda juga nih yang mau bertanya, yang untuk pagi ini silakan untuk WhatsApp ya di 0811461011 ya. Baik. Untuk pagi ini langsung saja ya. Jadi ya ini kurang lebih berapa hari lagi nih kita Ramadan ya, ini beberapa hari lagi, dan dari teman-teman saya nih, ini bukan teman-teman saya aja sih ya, dari beberapa para ibu nih ya yang mengatakan ini bukan hanya harga minyak goreng yang naik tapi juga beberapa komoditas pangan ya. Baik, mungkin dari Pak Tamrin dulu nih ya, Pak Tamrin bisa memberikan sedikit gambaran Pak untuk pantauan harga beberapa komoditi pangan yang ada di pasar seperti apa Pak? Iya, makasih banyak Mbak. Jadi kami dari PD Pasar Makassar Raya itu telah membentuk satu tim setiap pasar, namanya adalah tim komoditi yang memantau pergerakan harga di pasaran. Ya, dari pantauan memang ada beberapa item komoditi yang mulai naik, selain dari minyak goreng yang selama ini terus digoreng. Ya, memang dilihat sudah naik. Kemarin waktu pemantauan kami hari Senin, telur juga sudah naik, yang dari 28 menjadi 30. Telur berapa Pak? Ya. Dari 28.000? Ya, menjadi 30 ya. 30.000 perak. Wah, 38 ya. 38. Dari 38 menjadi 40, sorry. Dari 38 menjadi 40. 40.000. Iya, per rak. Kemarin juga kami sempat pantau di Panampu, bawang putih juga sudah mulai ada kenaikan. Berapa itu Pak kalau bawang putih? Bawang putih dari 25 jadi 36. ya, jadi sekarang kemarin itu ada sekitar 25 tetapi sudah naik menjadi 30. Itu yang kami dapatkan di lapangan. Jadi untuk Yang lainnya masih kami anggap bahwa itu masih stabil. masih stabil ya, masih berfluktuasi gitu ya. Betul. Baik, ya ini dari beberapa pantauan ya dari beberapa komoditi pangan yang ada di pasar ya. Kalau sejauh ini Pak, menurut Pak Tamrin, apa kira-kira yang menyebabkan kenaikan harga beberapa komoditi pangan ini Pak? Sebenarnya mereka didatangkan dari daerah mana saja ini Pak? Ya, kami melihat bahwa
hanya asumsi ya Bu ya. Kami tidak bisa memastikan karena kami tidak turun ke lapangan di daerah. Seperti telur kemarin dari 38 menjadi 40 ada perbedaan 2000. Iya. Saya hanya memperkirakan bahwa mungkin dari kelangkaan solar ya yang membuat karena mungkin transportasi ya yang di pasar itu ada telur dari Sidrap, ada yang dari Maros, ada yang dari Goa, rata-rata itu mempergunakan kendaraan truk ya, sehingga bahan bakarnya adalah solar, sehingga ini yang kami asumsikan bahwa dia pengaruh daripada transportasi. Ya. Oke, Pak, kalau semuanya dari beberapa harga komoditi pangan ini mengalami kenaikan gitu ya, kalau melihat dari pengunjung pasar sendiri gimana Pak? Ya, Ya. kalau melihat dari pengunjung pasar ya tetap ramai ya. Lebih ramai lagi waktu ada festival yang dibuat oleh Wali Kota Makassar ya, Iya. festival rebus ya. Ini pertama Semua dong, orang Pak. bergerak ke pasar ya. Saya lihat bahwa kemarin apa yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota untuk bagaimana mengurangi penggunaan minyak goreng ya, sehingga disarankan untuk dilakukan festival, tetapi bukan saja berimbas ke penggunaan minyak goreng, tetapi berimbas juga ke pengunjung pasar. Ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan ini bisa meningkatkan perekonomian untuk masyarakat. Ya, oke. Baik, itu merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Wali Kota Makassar ya, karena kita sangat tergantung dengan minyak goreng. Baik, itu dari penjelasan dari Pak Tamrin ya. Baik, saya langsung saja ke Pak Catur. Pak Catur, ya gimana nih Pak? Mungkin dari beberapa pantauan harga ya yang dilakukan oleh Pak Tamrin tadi. Dari Dinas Perdagangan sendiri gimana Pak untuk dari pantauan untuk harga beberapa komoditi pangan ini Pak di Makassar? Baiklah, sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih ini kepada PD Pasar. Kami selalu berkolaborasi dengan PD Pasar, berkolaborasi dalam rangka Artinya menjaga setiap hari ketemu di kestabilan. lapangan gitu ya? Betul, hampir tiap hari kita ketemu dengan orang PD Pasar untuk menjaga, memantau harga di tingkat konsumen. Ini memantau harga di tingkat konsumen, bagaimana memastikan bahwa konsumen bisa memiliki daya beli yang bagus. Ya memang kalau untuk kebutuhan pokok ini menjelang hari raya memang wajar kalau memang naik. Tapi kita selama ini juga selalu memantau bagaimana kenaikannya supaya bisa tetap terjaga melalui menjaga distribusi pangan. Oke, Pak, apa sih yang sebenarnya menyebabkan kenaikan harga beberapa komoditi pangan ini, Pak? Tadi kan diinformasikan nih oleh Pak Tamrin ya, itu karena harga bahan bakar gitu ya mengalami kenaikan. Nah kalau dari Pak Catur sendiri? Berdasarkan pemantauan kami selama triwulan 1 ini, memang kita selama triwulan 1 memasuki tahun 2022 ini kita kerja keras dalam rangka menjaga kestabilan harga pangan, baik itu minyak goreng ataupun komoditi yang lain. Kita berusaha kerja keras di situ, baik itu keterlibatan kita dari PD Pasar, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, semua dinas masuk, baik itu dari provinsi, Satgas Pangan, dari Bariskrim, KPPU, semuanya itu kita bekerjasama menjaga kestabilan harga pangan. Sebenarnya kalau dilihat hasil dari kestabilan harga ini, kalau dibandingkan dengan secara global, kemarin kita diskusi masalah pertumbuhan ekonomi kita di triwulan 1, kita optimis di triwulan 1 ini masih pertumbuhan positif. Pertumbuhan positif, tingkat inflasi juga terjaga pada tingkat yang masih yang kita jaga. Dalam artian jika dibandingkan dengan kondisi global, Indonesia, Makassar khususnya ini masih bagus. Karena secara global ini harga pangan dan terutama untuk transportasi itu sudah menyumbang inflasi yang sangat besar untuk di negara ini. Kalau di Indonesia, alhamdulillah kita masih bisa menjaga pertumbuhan ekonomi, masih bisa menjaga inflasi. Memang sumber kendala utama dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan ini adalah sarana distribusi.
sarana distribusi. Kita mengalami kendala masalah distribusi kemarin. Secara global regional kemarin kita kesulitan untuk masalah kontainer, tapi itu kan masalah pusat di provinsi dan pusat. Begitu juga kalau regional ini sekarang ini terjadi keterbatasan stok BBM. Jadi pasokan pangan dari daerah itu kadang BBM ada, tapi stoknya yang terbatas sehingga mobilitas kendaraan ini yang mungkin terganggu di situ. Oke, ini lagi nih Pak. Itu ya beberapa penyebab ya dari naiknya beberapa komoditi pangan Pak. Sebenarnya untuk beberapa komoditi pangan ya seperti bawang merah, kemudian bawang putih, telur ya. Untuk jalur distribusinya dari hulu ke hilir ini gimana Pak? Ada beberapa komoditi memang kita merupakan pasokan dari regional. Kayak bawang merah itu masih pasokan regional masih cukup. Ya, masih regional, mayoritas masih regional, lokal, dalam artian produksi Indonesia. Mungkin entah ada dari Nusa Tenggara dan sebagainya, tapi kita kan masih dari Indonesia. Kebanyakan dari area Nrekang, Bone, dan sekitar ya. Kalau telur regional masih pasokan utama regional. Nasi dari daerah Jeneponto, Bulukumba masih banyak, Sidrap masih banyak telur di situ. Jadi memang momen sekarang adalah momen Ramadan dan itu merupakan kewajaran jika ada kenaikan harga. Wajar. Dan ini berulang ya setiap tahun Pak? Berulang setiap tahun ya? Betul. Setiap tahun ya? Memang berulang setiap tahun, tetapi kita menjaga untuk kenaikannya tetap ada kenaikan yang tingkat kewajaran. Stabil. Wajar ya. Cabai rawit juga ya? Wah, makin pedes kenaikannya. Itu sampai dihitung Pak. Biasanya kan kalau pas mau beli cabai rawit itu langsung diambil begini kan? Ini sekarang nggak dihitung per biji, baru dimasukin ke plastik. Baik, kita break untuk sesaat ya. Oke, dan tadi seperti informasikan oleh Pak Catur untuk kenaikan beberapa komoditi pangan ini seperti diinformasikan. Jadi untuk kenaikannya ini masih relatif normal gitu ya Pak ya? Iya. Ya, jadi bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar untuk bisa jangan sampai ini naiknya terlalu mencekik gitu ya. Jadi betul. masih batas normal ya. Baik, kita masih melanjutkan lagi untuk perbincangan kita di pagi ini masih di Makassar Insight, masih bersama Pak Catur dan juga masih bersama Pak Tamrin di sini ya. Kita break untuk sesaat dan Smart Listeners, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali